Dalam gelapnya fitnah akhir zaman, umat manusia merindukan keadilan. Dan di antara nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu sosok misterius. Dialah Al-Mahdi, sang penegak keadilan yang ditunggu jutaan umat Islam. Tapi, siapakah dia sebenarnya? Dan benarkah ia sudah dekat dengan zaman kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lentera Kisah. Semoga Allah memberimu kesehatan yang tak putus, rezeki yang melimpah dan berkah, serta mengabulkan setiap hajat dan doa-doa baikmu. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Al-Mahdi berasal dari kata hada yahdi, yang berarti yang diberi petunjuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Artinya, dia akan bernama Muhammad bin Abdullah. Bukan berarti dia Rasul baru, melainkan seorang manusia saleh keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Fatimah binti Muhammad. Banyak hadits sahih menyebutkan Al-Mahdi. Di antaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi akan keluar di akhir zaman. Allah akan menurunkan hujan untuknya. Bumi akan menumbuhkan tumbuhannya. Harta akan dibagi merata. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain, akan muncul di akhir umatku Al-Mahdi. Allah akan memberinya hujan. Bumi akan mengeluarkan tumbuhannya. Dia membagi harta sama rata. Hadis riwayat Al-Hakim. Lalu, kapan Al-Mahdi akan muncul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tanda. Dia akan dibaiat di antara rukun dan makam Ibrahim di Ka'bah. Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama menafsirkan kemunculannya didahului fitnah besar, perang saudara di Timur Tengah, konflik antara 3 putra khalifah yang memperebutkan harta, hingga akhirnya umat mencari pemimpin sejati. Saat itulah Al-Mahdi dibaiat secara paksa. Dia enggan, tapi orang-orang saleh memaksa dia menerima kepemimpinan. Sebagian ulama Ahlus Sunnah sepakat, Al-Mahdi adalah manusia biasa, bukan nabi, bukan malaikat. Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan, dia seorang raja adil dari Ahlul Bait yang menegakkan keadilan, menghapus kezaliman, dan memimpin umat Islam menuju kemenangan. Namun, di luar Sunni, beberapa kelompok Syiah punya keyakinan berbeda. Mereka meyakini Al-Mahdi sudah lahir sejak abad ketiga Hijriah, ghaib, dan suatu hari akan muncul kembali. Pendapat ini berbeda dengan mayoritas Sunni yang berpegang pada hadits-hadits sahih. Al-Mahdi belum lahir. Dia akan lahir menjelang akhir zaman. Al-Mahdi akan memimpin umat Islam dari Madinah ke Makkah, lalu menaklukkan banyak negeri. Bersamanya, pasukan Islam akan membebaskan Konstantinopel lagi. Bahkan dalam hadits disebutkan, dia akan bergandengan dengan Nabi Isa Al-Masih ketika Isa turun dari langit membunuh Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, Mahdi dan Isa akan bersatu. Bukan Isa menjadi Mahdi, tapi mereka akan memimpin bersama. Imam Mahdi tidak hanya muncul untuk memimpin di satu kota, lalu lenyap. Tugasnya jauh lebih besar. Dialah penakluk kezaliman di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan. Hadis riwayat Ahmad. Di saat dunia dikuasai tiran, fitnah di mana-mana, perpecahan di tubuh umat Islam semakin parah. Imam Mahdi datang membawa persatuan. Dia akan mengumpulkan kaum muslimin, membayat mereka, dan menyiapkan pasukan untuk menegakkan syariat Islam secara adil di muka bumi. Riwayat menyebutkan, misi Mahdi akan menaklukkan kota-kota bersejarah. Salah satunya adalah Konstantinopel, kini dikenal sebagai Istanbul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel.
Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Setelah Konstantinopel, pasukan Mahdi akan bergerak ke Syam atau Damaskus dan Palestina. Di sana akan terjadi peristiwa besar. Karena Dajjal akan muncul di wilayah Syam, menebar fitnah dan menyesatkan manusia. Dalam puncak misi penaklukannya, Imam Mahdi akan berhadapan dengan musuh terbesar manusia, Dajjal. Namun Mahdi tidak sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi di Menara Putih Damaskus. Diriwayatkan Isa akan sholat di belakang Mahdi, menandakan kepemimpinan Mahdi diakui oleh Nabi Isa sebagai khalifah akhir zaman. Bersama-sama, dua pemimpin agung ini memimpin kaum muslimin untuk menghancurkan pasukan Dajjal dan menegakkan panji keadilan. Pertempuran terbesar itu disebut Malhamah Kubra, Perang Akbar, di mana pasukan kebenaran berhadapan langsung dengan pasukan Dajjal yang penuh tipu daya. Dalam riwayat, Isa Al-Masih yang membunuh Dajjal di gerbang Lut atau dekat Tel Aviv di Palestina sekarang. Tapi Mahdi tetap berperan menyiapkan umat, mempersatukan barisan, menahan gempuran fitnah, dan menjadi benteng moral bagi muslimin. Setelah kemenangan, Imam Mahdi memimpin beberapa tahun. Sebagian riwayat menyebut 7 hingga 9 tahun. Masa itu, bumi penuh berkah, hujan turun, tanaman tumbuh, kekayaan dibagi merata. Setelah wafatnya Mahdi, Isa Al-Masih akan melanjutkan memimpin hingga seluruh bumi damai, sebelum datang kiamat yang sesungguhnya. Misi Mahdi mengingatkan kita, Islam tidak pernah mati. Meski fitnah sebesar apapun datang, Allah pasti menyiapkan penolongnya. Tapi Mahdi tidak lahir dari khayalan. Dia lahir dari rahim generasi yang beriman, dididik dengan Al-Quran, diajarkan untuk berani berkata benar. Maka tugas kita hari ini bukan sekadar menanti Mahdi. Tugas kita, menjaga iman, menanamkan tauhid pada anak-anak, menyiapkan generasi pejuang yang kelak layak berdiri di syaf Mahdi. Di tengah kelamnya zaman, kabar Mahdi adalah pengingat bahwa kegelapan takkan pernah abadi, karena di balik setiap fitnah, Allah siapkan cahayanya. Semoga kita tetap teguh memegang tali agama ini, dan semoga kita, anak cucu kita, menjadi barisan yang pantas menyambut pemimpin agung di akhir zaman. Amin. Sahabat Lentera Kisah, tuliskan di komentar, apa yang kalian harapkan dari generasi penerus kita? Jangan lupa like, bagikan, dan nyalakan loncengnya, agar kita terus menyalakan lentera di hati umat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga Allah menjaga iman kita, melimpahkan kesehatan dan keberkahan, serta mempertemukan kita kembali di kisah-kisah penuh cahaya berikutnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.